Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau mengawali aktivitas kita. Sebelum kita beraktivitas di pagi yang indah ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menghampiri tahtanya. Kita mau hadirat Tuhan, hikmat Tuhan menuntun setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah, kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Biar Engkau sendiri yang menuntun langkah-langkah setiap kami ya Tuhan. Biar hikmat Tuhan membimbing kami. Apapun aktivitas kami pada hari ini, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dengan sayap Tuhan, dengan sayap-Mu Tuhan kami akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu. Katakan terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah, buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi, terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan kami. Oh Yesus bagiku, pertolonganku. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan. Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan segenap hati kita. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tidak menyerah ya Tuhan. Kau kekuatan, Kau perlindungan kami. Bagiku pertolonganku, tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Kau yang ku
sembah Yesusku, Rajaku. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami sembah. Hanya Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, hanya di dalam nama Yesus. Sumber kehidupan kami, hanya nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu ya Tuhan, bahwa kami tahu pertolongan itu hanya datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami ya Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pandang wajah-Nya, berseru hanya kepada Tuhan saja. Ya, kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami ya Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Engkaulah harapan kami dalam hidupku. Mari pandang lebih lagi wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan setiap kami ya Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Nya, ku pandang wajah-Mu dan berseru, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Datang dari-Mu, pegang tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah pengharapan kami, sumber pertolongan kami, hanya di dalam nama Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu hanya bagi nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang di dalamnya ada keselamatan. Oh Yesus, kami tinggikan nama-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Yesus, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini sebelum kita memulai semua aktivitas, saya rindu kita semua belajar firman Tuhan yang akan melandasi ya hari kita, jam-jam bahkan waktu-waktu hidup kita ya untuk hari ini. Bahkan kita bisa belajar dari firman Tuhan yang akan melandasi seluruh kehidupan kita. Kali ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu." Saudara, firman ini berkata, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Ya, setidak-tidaknya marilah kita menjadi orang yang terus berbuat baik. Ya, sekalipun tanggapannya itu tidak baik. Tetapi ya ini meminimalis saudara. Kalau kita tuh rajin berbuat baik, bahkan orang yang jahat pun ya mungkin akan bersikap baik saudara ya. Sekalipun ya dia mungkin ya sama kita jahat, sekalipun dia mungkin tidak suka. Tapi kalau kita rajin terus berbuat baik ya, maka kita akan menuai apa yang kita tabur. Karena firman Tuhan berkata, "Jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Artinya salah satu cara untuk kita ini bisa menerima kebaikan di hidup kita, maka rajin-rajinlah berbuat baik. Sebab kita akan menerima upah kita dari Tuhan saudara. Ayat 14 berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia." Ya, sebaliknya saudara, sekalipun kita sudah berbuat baik, tetapi ada orang yang berbuat jahat kepada kita sehingga kita harus menderita. Enggak apa-apa, yang penting kita menderita karena kebenaran. Kita menderita karena kita berbuat baik ya, maka Alkitab berkata kamu akan berbahagia. Jadi orang yang menderita karena dia berbuat baik, orang yang menderita karena dia melakukan kebenaran, maka dia akan bahagia. Ya, jadi berbahagialah kamu bila kamu menderita karena kebenaran. Ya, tetapi orang yang berbuat jahat menderita karena kejahatannya, yaitu memang ya sudah sepantasnya. Tetapi kalau kita berbuat baik, kita berbuat kebenaran, tapi kita diizinkan menderita, mungkin difitnah, mungkin direndahkan, ya tetap Alkitab berkata kamu berbahagia. Ya, jadi nggak ada ruginya kita ini terus berbuat baik sekalipun orang itu tidak baik. Ya, tidak ada ruginya kita terus berbuat baik sekalipun orang itu sama kita berbuat jahat. Ya, ayat tadi berkata, "Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Memang untuk mengurangi kejahatan orang-orang berbuat jahat kepada kita, rajinlah berbuat baik.
Ya, tetapi sekalipun juga Alkitab bilang kamu sudah berbuat baik, tapi kamu harus menderita, mungkin karena perbuatan orang lain ya atau siapapun, ya tetap Alkitab bilang kamu akan berbahagia. Sebab berbahagia orang yang menderita karena kebenaran. Ya, saya sudah melihat semua yang firman Tuhan katakan. Sekalipun kita ya difitnah, dicela, dibuang, dihancurkan, tapi kalau kita setia dalam kebenaran, maka kita pasti akan berbahagia, saudara. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi jemaat pada waktu itu beberapa orang sudah mulai takut karena ancaman kepada para jemaat yang ya percaya kepada Kristus. Jadi di sini dikatakan jangan takut. Ya sekalipun orang di sekeliling kita itu berniat berbuat jahat, teruslah berbuat baik karena kamu rajin berbuat baik, mereka juga akan baik. Jadi intinya saudara, ketika kita itu mau melakukan kebenaran, maka kitalah yang akan berbahagia. Ya sebaliknya, ya sekalipun kita menderita sekalipun, ya itulah kebahagiaan karena menderita karena kebenaran. Karena itu jangan takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Sehingga pada waktu itu karena pengikut Kristus itu dibenci, mereka melakukan kebenaran dibenci. Jadi beberapa orang itu takut untuk menyatakan diri sebagai orang benar. Ya jadi ya mungkin banyak yang memilih sudahlah. Ya saya nggak perlu hidup terlalu kudus, jangan sampai saya akan dianiaya karena kebenaran. Dan firman Tuhan mengingatkan jangan kamu takut apa yang ya mereka takuti dan janganlah gentar. Kalau kita memang benar kita nggak perlu takut. Ya kecuali kita salah kita harus takut. Tapi kalau kita benar ya maka Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Dikatakan di sana jangan takut apa yang mereka takuti dan janganlah kamu gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya Alkitab berkata kita tidak perlu takut. Tapi apa yang harus kita lakukan justru kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bagian kita adalah terus mempersembahkan hidup, mempersembahkan hati ini sebagai bejana, sebagai tempatnya Tuhan berdiam. Ya tidak perlu takut dengan apapun, tidak perlu takut dengan penderitaan, tidak perlu takut dengan omongan orang karena kehidupan kita, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Pokoknya pandangan kita lurus hanya kepada Tuhan. Aku mau menguduskan Kristus dalam hatiku. Ya aku mau. Ya biar Tuhan dimuliakan lewat hidupku. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita memiliki sebuah pengharapan yaitu hidup kekal di dalam Kristus. Ya, kita memiliki pengharapan ini yang sangat pasti. Karena tidak semua agama memberikan jaminan saudara akan hidup kekal dan kepastian. Tetapi Kristus memberikan sebuah pengharapan yaitu hidup yang kekal. Dan pengharapan ini yang kita miliki. Dan Alkitab berkata bahwa ya kamu harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab pada segala waktu ya tentang apa? Kalau ada orang yang meminta pertanggungan jawab kepadamu kepada kita tentang ya pengharapan apa yang ada pada kita. Artinya apa? Semua orang yang terpanggil percaya pada Yesus, kamu harus siap sedia untuk apa? Untuk memberi pertanggungan jawab. Artinya menjelaskan. Ya kalau orang bertanya, ya kenapa kamu percaya pada Yesus? Saudara harus bisa menjelaskan. Jangan sampai orang tanya, kenapa kamu percaya pada Yesus? Kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa ya? Gini deh, kamu tanya sama Ibu Debbie deh. Kasih ini ya, saya kasih nomornya Ibu Debbie. Saudara, Alkitab berkata Anda harus siap. Kita harus siap
Pribadi-pribadi harus siap. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tentunya kita punya alasan kenapa kita menerima Dia dan pengharapan apa yang terkandung dalam diri kita. Sehingga kalau orang tanya, kenapa kamu menjadi Kristen? Ya karena saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah mengalami Tuhan Yesus dan saya sangat yakin dan percaya Dialah Juru Selamat bagi hidup saya. Ya, kalau orang bertanya, kenapa kamu begitu yakin? Ya saudara harus bisa menjelaskan. Karena itu setiap kita harus punya pengetahuan tentang iman. Makanya di mesbah doa setiap malam kita belajar Alkitab dari kitab Kejadian supaya saudara tahu ya, oh ternyata kekristenan itu seperti ini, supaya engkau bisa memberikan pertanggungan jawab. Ini bukan tugas pendeta, ini tugas semua saudara untuk memberikan pertanggungan jawab kepada orang lain yang meminta pertanggungan jawab terhadap pengharapan yang ada pada kita. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya jangan dengan memaksa orang, tetapi minta hikmat Tuhan untuk bisa bersaksi. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kita harus memberi pertanggungjawab, bersaksi, menginjil kepada orang itu dengan lemah lembut dan hati yang murni. Supaya orang yang memfitnah kita, ya orang yang selama ini ya mungkin jengkel dengan kehidupan kekristenan kita, mereka boleh diberkati saudara, dan mereka boleh menerima juga kasih karunia itu. Karena itu saudara, tetaplah rajin berbuat baik ya, apapun tantangannya. Kenapa saudara? Karena kita percaya pengharapan yang ada dalam kita itu adalah sawi yang kuat yang sudah diberikan Kristus bagi kita. Mari kita mau terus ikuti Dia dan terus ada di dalam Dia. Harapanku di dalam-Mu Tuhan, kami percaya hanya di dalam Yesus Tuhan pengharapan kami yang pasti. Terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Karena itu biar kami memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan kami dapat menjelaskan, memberi pertanggungan jawab terhadap iman dan pengharapan kami kepadamu. Bapa, kami mau terus belajar rajin berbuat baik sekalipun mungkin ada orang yang berbuat jahat. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menderita karena kebenaran, itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan Tuhan yang mengatakan itu, firman-Mu yang mengatakan itu. Firman Tuhan tidak pernah salah. Ajar kami terus rajin berbuat baik sekalipun orang tidak baik. Kami mau belajar berbuat kebaikan. Bawa kami, latih iman kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu yang setia bangun, mencari wajah-Mu, mengikuti mesbah syukur di pagi hari ini. Berkati mereka yang bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan tuntun agar hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di mata Tuhan. Biar kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jauhkan kami dari segala melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan. Tuhan jamah kami untuk kami boleh terus kudus di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini berulang tahun Tuhan juga memberkati dengan anugerah rahmat yang daripada-Mu.
Bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani. Berkat-berkat Tuhan mengikuti. Terima kasih Bapa, apapun menjadi persoalan pergumulan kami hari ini, Tuhan menjadi jawaban. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakil, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri. Tuhan terus bersihkan bangsa ini. Kami tahu Indonesia ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, pagi hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.